Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita sudah berada di Museum TNI Dharma Wiratama yang terletak di pusat kota Yogyakarta tentunya, yaitu bertepatan di dekat wilayah Sragen dan sekitarnya ya. Di sini saya tentunya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman saya. Di sini ada saya, Najwa Kamalia. Jessica Febiola. Ada Anan Fatihul Roza. Dan saya Nidesa. Tentunya di sini kita juga tidak cuma berempat saja ya teman-teman, dengan narasumber dari Museum TNI AD yang tentunya sangat informatif dan memiliki cerita-cerita yang menarik. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai staf Museum TNI. Kalau perkenalkan Pak di Museum TNI nanti sudah berapa tahun? Saya galak sejak tahun 1992. Ini kurang lebih 20 tahun lebih ya. 32 tahun. Tahun di Museum TNI dan kawan. Wow, keren sekali ya teman-teman. Sudah sangat cukup lama nih Bapak mengabdi di sini. Kalau boleh tahu Bapak bagian apa nih? Sekarang, Iya, sekarang saya bagian administrasi dari kemudian yang dari mesin. Oh, baik. Boleh tahu nih Pak, bagaimana sih Pak pertama kali Museum NAD ini berdiri dan bagaimana sejarahnya? Jadi musim Mangkunegaran. Walaupun saya 92 dikatakan tapi hanya cerita dari narasi atau dari storyline yang dikasihkan pada waktu 1992 musim Mangkunegaran itu menurut founding father musim Mangkunegaran. Jadi yang saya masih bisa pada waktu tahun 90-an masih bisa ketemu, masih bisa berjumpa dengan mereka-mereka yang ibaratnya babat alas untuk mendirikan dari Museum Mangkunegaran. Jadi Museum Mangkunegaran itu menurut awalnya ketika para pimpinan negara mewacanakan, jadi melihat bagaimana nanti kedepannya ketika karena mereka-mereka yang membangun TNI Angkatan itu kan mereka melalui perjuangan sehingga terbentuklah mereka tradisi perjuangan militansi itu agar tetap terus terpatri dalam sanubari para prajurit-prajurit yang akan datang generasi penerusnya mereka-mereka itu maka kita ada wahana itu sinambungkan dari teladan mereka itu agar tetap terus tradisi kejuangan jiwa militansi dan itu adalah nilai-nilai dari TNI Angkatan pada waktu itu agar terus terwaskan dan terus tradisi terhadap generasi penerus. Maka kemudian di salah satunya diskursuskan perlu berdirinya suatu media atau wahana untuk mengingatkan itu. Salah satunya adalah dengan mendirikan suatu museum. Beliau itu ya katakanlah memang untuk bahwa mungkin ini perlu diberikan satu museum karena maksudnya kan ada di Jakarta, kan maksudnya pusatnya ada di Jakarta. Tapi ingin menganggap bahwa kota perjuangan itu ada di Jakarta. Ngurusin tempat untuk melestarikan tradisi perjuangan ini. Nah itulah kemudian menghadaplah ke Sultan yang ke-9. Tapi tempat itu harus referentasi atau sebagai tempat untuk pada waktu awalnya punya nilai sejarah
dan namun ya pada waktu itu sesuatu sebagai gubernur ini sedang membangun museum perjuangan. Museum perjuangan yang ada di sekarang Jalan Kolonel Sudirman nomor 24 di sudah tahu belum? Museum Perjuangan di mana? Di sana. Di mana? Jalan di sana? Bukan aku tapi pernah masuk Pak. Di museumnya bentuknya bundar itu. Iya. Nah, itu di kota Beteng Wetan itu timur lebih kurang 300 meter. Beliau pada pun membangun museum. Tapi kita pada waktu pimpinan daerah itu sebab kemudian oleh Sultan dipinjam tempat. Karena pada awalnya kita memang dalam kondisi mengkondisikan dulu. Awalnya kita hanya mengumpulkan tokoh-tokoh yang pernah dilakukan oleh pahlawan utama yang ketika berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ya, dalam kondisi pengumpulan dalam revolusi yang ada. Nah, kita diberi dipinjam tempat yaitu di rumah milik Gusti dan dalam waktu rumah kita pimpinan penjara juga sih sudah menyuapi yang jadi dari Mabes itu MPK. Ada waktu namanya Indri Adi. Sama penjara itu menyuapi para untuk mengirimkan beberapa apa yang nantinya akan dijadikan sebagai polisi museum ada. Kemudian ketika sudah terkumpul, kemudian ya tata ruangannya memang bangunan itu masih ya kecil lah. Ya, sementara kita mendapatkan koleksi yang mungkin tidak terlalu banyak, kemudian lupa baca, kita kata, tuh. Tapi kan benda-benda itu terus mengalir datang ke sehingga pada waktu itu kalau wajah semua tidak dan dalam kurun waktu dan juga bersama itu kan kita bersamping itu kan juga nanti pada grup kawan-kawan yang akan mengawali museum, mengelola museum. Kemudian dalam kurun waktu masih ada dari tanggal September 59 itu kita melakukan museum akan mengelola. Kemudian museum itu dibuka tahun 63 karena kita sudah tempatnya sudah dapat, tapi yang kita baru melakukan pengadaan personil yang kedua 63 itu sudah dapat personilnya, kemudian kita sudah tata dan mereka kemudian ke-12 dan hanya saja kalau untuk museum kurang luas. Kemudian di samping itu lokasinya kan ada di perkampungan. Ya, jadi akses untuk masyarakat itu kan kemudian kita kalau mau museum harus lewat pinggir belakangnya dari museum. Nah, itu kemudian kalau ini benda yang nanti datang juga terus datang untuk sebagai koleksi, kalau kita baca tidak cukup, maka kita mencari harus dalam kurun waktu dari 63 sampai 5 tahun 58 kita baru mendapatkan tempat yang mungkin lebih baik oleh implementasi pinggir jalan, jadi pinggir jalan sehingga bisa diakses. Nah, kita mendapatkan bangunan yang syarat sejarah yang menjadi bekas kediaman Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi tahun 68 itu kita mendapatkan bangunan dan pada waktu itu bangunan itu masih didiami oleh
Ada mantan-mantan pejuang yang berperang lah. Tahun 45 sampai 69 kita juang kemudian operasi. Nah, di Lebanon mereka kan pada waktu itu ada yang tertembak, yang cacat, nah mereka ditampung di gedung yang akan nanti dijadikan nasional yang harus menggunakan bangun di kota Bambu sebagai tempat untuk memindahkan mereka di calon musim harga itu. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2008 barulah mereka pintu bisa benar-benar masih makan dan darat. Lalu tadi yang biasa sampaikan bekas kediaman atau rumah dinasnya kalau tinggal setempat. Kemudian di jalan Bila-Bila nomor 3. Saya kalau yang itu di pinggir jalan gitu. Kemudian jadi 16 itu bangunannya. Jadi sebelah timurnya sebelum sebelah timur jalan Utara, sebelah utaranya untuk penanggalan dari antara Indonesia sama di sebelah kanannya jalan. Kemudian di tahun waktu sebulan ada aku di akhir tahun 70-an ya yang menjalankan 18 ada pemikiran dari bintang negara bahwa sosok Jenderal Sudirman itu harus terus nilai-nilai dari apa yang praktikan Jenderal Sudirman itu negara kesatuan Indonesia itu harus diteladani. Maka kita pada nilai kita saksi nilai-nilai juang dari maksa Jenderal Sudirman. Kita harus membuat salah satunya adalah bisa mencetak buku, membuat buku-buku tentang degrasi bangsa Jenderal Sudirman, pengabdian bangsa Jenderal Sudirman. Beliau pimpinan utama daerah itu menginginkan harus ada bahan atau berhias, semacam museum, memorial, terus saksi talenta itu memorial. Tempat mengingat, mengenang khusus bangsa Jenderal Sudirman. Bangunan yang untuk museum angkatan darat adalah tempat pertemuan Pak Dirman kreasi mengeluarkan segala pemikiran tentang perjuangan menghadapi penjajah, kemudian memberikan nilai-nilai kepada para prajurit itu ada di tempat ini. Maka tempat yang telah dilakukan di Museum Angkatan Darat itu yang di Jalan Utama nomor 3 itu bila pimpinan negara pada waktu itu akan dijadikan sebagai saksi tahunan perjuangan dari Pak Lima Kesatu. Jadi semacam memorial atau tempat mengenang jasa-jasa bangsa. Banyak apa yang pada waktu kita mendirikan museum itu datang dari keluarga, datang dari pengikutnya Pak Dirman, datang dari mereka-mereka yang bersahabat yang malu dengan Pak Dirman dari membebaskan penjajahan. Yang mereka ini makanya akan khusus yang tempat itu untuk maka museum angkatan darat harus angkat harus berpindah lagi tahun dari 80-an kita mencari yang dari tempat gimana yang tepat untuk museum angkatan darat. Pemerintah Indonesia melakukan Presiden Soeharto
pada waktu itu ada 3 alternatif. Sempat dari kita ada 3 alternatif tentang yang kita sodorkan ke presiden ya. Jadi hotel Merdeka atau Inang ya. Dulu namanya udah Merdeka pada masa kecil. Hotel Merdeka. Dan sekarang Inang ya. Yang kedua adalah di Benteng Predikut. Benteng Predikut itu dulu dan ketika pemerintah Indonesia ada di Jakarta, jadi sejak bulan Januari 46, jadi gedung itu ada bagaimana TNI itu pada waktu itu sebagai tempat menjaga simbol negara. Presidennya adalah simbol negara. Kediaman beliau adalah di gedung Indonesia. Benteng Predikut di depan. Nah, itulah itu sebagai barangkali atau pengawal kemerdekaan ini. Itulah juga harus bisa mengamankan simbol negara. Salah satunya adalah simbol negara adalah Presiden Republik Indonesia. Itu harus kita jaga, kita kawal. Nah, tiap tentu pada waktu itu bagaimana kita pada masa revolusi, siapa tahu kan bila Anda datang ke Jakarta Indonesia kemudian membunuh Pak Presiden Soekarno. Di situ ada sebelumnya kantor kediaman kantornya Wapres, jadi di Kuwait. Sudah tahu kan, maka kita tempatnya transport. Nah, dalam konsentrasi itu kurang 4 tahun kita. Dan karena nanti Desember 48 itu beliau itu ditahan sama Belanda. Kita kan berada datang Jogja kemudian menawan dia itu. Tapi dalam kondisi seperti itu kita mau jaga itu. Karena tugas tentara itu bahwa itu ya bisa mempertahankan kemerdekaan juga bisa mengawal itu. Karena itu orangnya ring satu. Kita mencegahnya karena menjaga kewibawaan. Pemerintah presiden terutama simbol negara itu adalah tugasnya TNI sebagai khususnya pasukan pengaman presiden. Itu sungguh sangat sebagai pas kalau umpama nanti pemerintah menyetujui sebagai sebagai nasional. Tapi yang pertama di sini ibu kota ini di Jakarta, pemerintah administrasi di Jakarta, tetapi Langkau pengawal kemerdekaan ada di sini. Tahun 61 wacana, jadi kalau nama ya teritorial dan kala itu kalau sistem hantam sistem penghadangan keamanan rakyat semesta itu kita yang menjaga kedaulatan itu komponen utamanya adalah TNI. Anda semua itu adalah komponen cadangan. Terkait dengan akses menurut Bapak, bagaimana akses menuju ke Museum Besar TNI Angkatan Darat ini atau sudah memadai? Ya, kita pengunjung kita banyak dari Jakarta, dari itu bukti ada sekarang lah dari rombongan dari Kalimantan datang ke sini. Otomatis mereka kita kan sudah melalui media sosial kan. Nah, itu Instagram, Twitter, via Facebook. Nah, itu semua adalah mereka datang ke sini. Mereka datang ke sini dalam waktu apapun. Yang penting kan kita hari libur nasional kita tutup. Jadi hari raya keagamaan kita tutup. Memang kita tidak melayani. Tapi ketika mereka melalui telepon itu atau karena kita sudah menyebarkan publikasi dan itu cantumkan nomor WA-nya Pak Museum, otomatis dengan cepat kita terima. Cukup kita menulis di ya beritamu langsung kita layani. Kita siap dari temannya dalam kurun waktu jam kerja kita itu yang pelayanan seperti yang ada di museum-museum kita. Kita pastinya dalam kunjungan ke sini. Jadi kita masuk tadi belum jam nah bisa seperti itu ya. Nah, ya itu kan. Terus
Jadi teman-teman kalau misal mau main ke sini bisa langsung sini aja ya. Bisa dicek di Instagram Iya. officialnya. Hanya saja kan kita nanggung kalau mencatat di sana karena kita itu ada dinilai data statistik ya Ya. dari berbagai dari dinas pariwisata itu minta, kemudian dari atas ini dari satuan administrasi kita di sebagai report mereka kepada atasan yaitu dalam Mabes Angkatan Darat bagaimana pelayanan kemudian perkembangan museum itu dikenal oleh masyarakat. Nah itu dari data statistik itu kelihatan. Berarti menurut Bapak untuk aksesnya sangat mudah ya Pak? Ya. Dan tentunya gratis teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau main bisa langsung datang ke Museum TNI AD ya. Mungkin bisa dilanjut nih deh. Mungkin biasanya mengunjungi berkunjung di museum ini menggunakan kendaraan kendaraan umum apa kendaraan listrik? Ya. Jadi masih harus ada Google Map itu. Mereka bisa melalui bis, nanti turun di bis trans itu, bisa turun di situ, ya di jam Titoro ini depan UI atau di depan Bethesda itu kan juga ada halte bus. Nah, kemudian ada yang orang-orang Jogja sendiri, banyak ada sepeda motor, pakai mobil, itu bisa masuk. Kita disediakan lahan parkir ini Sangat yang luas, iya bisa. Atau bis kita bisa menampung bis, karena kita ada kunjungan dari Jawa Barat dan Jawa Timur berbarengan 15 bis masuk ini. Oke Pak. Iya, Gratis. masuk. Sangat luar Iya. Selanjutnya tentu saja, Pak kita akan berbicara tentang fasilitas-fasilitas yang ada di museum TNI. Menurut Bapak bagaimana fasilitas yang seperti apa fasilitas yang disediakan di museum? Ya, memang fasilitas kami. Ya, fasilitas dasar ya seperti ada tempat ibadah. Nah, hanya saja kami baru bisa menjalankan untuk muslim kan. Itu kemudian bagi untuk orang-orang yang tadi yang disabilitas ada tempat-tempat yang kita sudah buatkan mereka bisa alur ya zoningnya mereka dengan mudah karena di situ ada kan kalau orang yang pakai kursi roda, nah ini seperti itu kan. Nah ini yang mudah dulu nggak ada itu kan harus ngangkat. Nah ini mereka dengan mandirinya bisa masuk keluar nanti sana juga ada untuk berenang sehingga mempermudah dari kaum disabilitas. Kemudian yang lainnya fasilitas kita ada di situ ada foto booth itu adalah untuk interaktif museum dengan tidak monoton, jadi tidak monolog pengunjung dengan pengunjung dengan museumnya bisa interaktif. Dari foto booth yang kita space yang kita tampilkan untuk agar pengunjung itu tidak penat, tidak ada variatif. Jadi ada variatif itu dari fasilitas yang kita gunakan. Yang memang fasilitas yang jalan-jalannya kita ya memang kurang masih dengan fasilitas itu, tapi fasilitas dasar untuk mendukung mereka yang pengunjung itu ya sudah kita dan bisa dikatakan ya teman-teman Museum TNI AD ini sangat ramah difabel ya Pak. Jadi semua orang itu bisa berkunjung ke sini ya dengan aksesnya sangat mudah tentunya. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, dari pemerintah itu ada bantuan APBN ya Pak. Ya. Nah mungkin selain APBN, apakah ada dukungan pengelolaan atau operasional dari pemerintah Yogyakarta ataupun dari pusat gitu Pak? Yang dimaksud pemerintah itu anggaran yang lewat Kementerian Pertanian. Oh ya. Kemudian Mabes, nah itu. Tapi kalau dari pemerintah daerah itu mereka tergantung kebijakan dari pemangku mereka, misalnya dinas kebudayaan. Pada waktu beberapa tahun ini, ya kita hanya dukung seperti ini, kegiatan tim cek. Nah, kalau nanti baik, tim cek kegiatan teknis, ya misalnya bagaimana meningkatkan kemampuan dalam memandu, kemudian
melakukan konservasi pemeliharaan koleksi itu. Kemudian juga mereka melakukan suatu publikasi. Jadi pernah juga kita melakukan karnaval yang itu dielaborasi oleh Dinas PH dan seluruh museum-museum terlibat dalam pameran untuk publikasi. Jadi personel itu mengarah koleksi-koleksi. Ini loh koleksi kita. Museum Anda tertarik silakan datang atau melihat ke museum kami. Nah itu dalam rangka salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tarik kepada para pengunjung. So, karena belum tentu ya orang yang lahir di Jogja sampai besar itu pernah menginjakkan kaki di museum itu belum tentu. Nah, makanya kan mereka ada museum di sini. Katanya kok bangunannya catnya hijau itu kan wah. Itu berarti kan kantor tentara. Ini ternyata museum, ada museum. Nah, itulah publikasi yang kita lakukan. Kemudian ada kita juga melakukan kegiatan juga itu sebelum COVID ya. Itu waktu lali sarapan. Jadi setiap pagi kita undang masyarakat datang sini di samping makan sarapan kita sediakan sarapan lagi sambil lihat museum banyak. Mereka komunitas sepeda ontel, ya kemudian komunitas kayak situ motor besar itu, nah itu juga sering datang ke sini ketika ada memang ya itu tergantung kebijakan dari pimpinan apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita menyasar atau dulu kita cok pulang dari mulut ke itu cukup lewat Instagram itu kita sudah bisa melakukan publikasi agar bagaimana. Nah, keterkaitan dengan anggaran itulah pernah kita melakukan anggaran sosialisasi ke museum dengan melakukan reopening dan ini yang undang pada komunitas. agar teman-teman atau masyarakat itu tahu ya Pak, Ya. itu bukan kantor dari Museum TNI, Ya. namun sebuah museum yang bisa Ya. dikunjungi nanti. Ya. Selanjutnya Pak, ini mungkin beralih ke fasilitas lagi Pak. Mungkin untuk fasilitas toilet apakah disediakan Pak? Oh, ada itu adalah fasilitas dasar dari museum. Ya, itu kemudian itu ada di belakang dan bisa di situ penjagaan, kemudian di sana ada gedung itu penerimaan pengunjung. Kita kalau dalam volume besar bisa tempatnya yang di aula itu ada kanan kiri ada tempat toilet CK ada di situ. Di sangat aman nih Pak. Ya. Oke, selanjutnya untuk terkait ini Pak, karena kan kita tahu ya Pak, lokasinya dari Museum TNI Adi Dartanegara sangat strategis ya Pak, dengan rumah sakit, dengan hotel-hotel dan juga sarana-sarana umum ya Pak. Nah, menurut Bapak, kira-kira untuk sarana dan prasarana umum seperti kayak ATM, bank, rumah sakit ini tuh perlu ditambah nggak Pak? Atau mungkin sudah cukup Pak? Dari Bapak sendiri mungkin sarananya? Ya, sarana umum fasilitas umum yang ya itu kan yang memang ya kita kalau kebetulan tentang ada itu untuk ATM mandiri itu tergantung mereka bank yang nilai kan ya. Dan sekitar sini kan memang sudah banyak bank dekat sekali, tidak perlu membangun mereka mungkin sudah mengikuti apa perlu membangun anjing-anjing memang di sini kan dari mereka. Yang fasilitas kita yang mereka ketika membangun kemudian kita menawarkan jadi ada beberapa spot yang sangat menunjang publikasi bagi kami ya, kemudian kita taruh satu koleksi yaitu tank itu tank Stuart mohon maaf bukan tank itu tank yang dari Gudang Sidoarjo yang dikirim ke sini kemudian kita pajang di luar. Ketika para pengunjung jalan kaki datang sini mereka akan itu melakukan spot foto gitu, swafoto di luar, kemudian
kemudian melihat ada museum loh. Nah, mereka kemudian tertarik datang dan masuk ke museum. Sehingga itu adalah salah satu sarana mendekatkan kita kepada masyarakat. Dengan mereka kan ketika malam banyak yang nongkrong di luar di situ. Kemudian mereka kan ada museum yang dan di sini kan ada tulisan terbuka untuk umum. Itulah. Maka mereka semakin menambah animo masyarakat untuk berkunjung ke museum. Mereka penasaran, lalu jalannya museum darat. Nah, kalau untuk tour guide sendiri, Pak, apakah dari museum yang ada itu melakukan open recruitment tour guide atau emang dari staff yang sudah bekerja? Mereka sudah banyak kan kita sudah pengadaan dari sini, dari museum, bukan rekrutmen dari luar enggak. Jadi terserah nanti kalau dinas pendidikan mau mengirim katakanlah edukator, kan pernah juga kan kita dibantu dengan tenaga edukator karena yang museum kita juga kurang dari personel, tapi dari orang-orang yang ada di museum darat, ketika mereka sudah pindah ke museum darat wajib bisa mengambil pengunjung. Nah, kemudian ada dari sekolah-sekolah yang melakukan PKL, dari SMK itu pariwisata yang bidang pariwisata, mereka melakukan PKL di sini. Nah, terutama mereka dalam bidang terkait ya pemanduan guidance itu dari SMK Sewon, SMK itu 7 di Jakarta, kemudian dari UNJ itu juga PKL ada di sini. Dan mereka membantu kita dan mereka juga butuh pengalaman, butuh pengetahuan, nambah wawasan mereka dalam kegiatan pemanduan. Selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan souvenir Pak. Mungkin dari Museum TNI AD dan Laudatama apakah punya souvenir yang bisa dibeli? Belum karena memang dari Laudatama pada waktu kita lakukan revitalisasi, kita akan melihat dulu animo masyarakat tentang pengunjung sehingga gift shop itu bagaimana kan kita harus mengikuti gerakan masyarakat ketika berkunjung ke Museum Angkatan Darat dalam kurun waktu misalnya 1 tahun itu apakah ada pada waktu kita mau mewacanakan pengadaan gift shop. Ya. Untuk selanjutnya masyarakat sekitar, apakah masyarakat sekitar di sekitar museum itu ikut berkontribusi kepada museum? Ya, secara tidak langsung ya, karena pada waktu jadi kita kan ada komunikasi komsos, tugas kita itu juga secara langsung bagaimana kemanusiaan TNI itu terpelihara. Kita walaupun orang itu posisinya dalam museum, tapi kita juga punya visi agar tetap terpeliharanya untuk tadi kemanusiaan TNI dengan masyarakat. Nah, kemudian beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sini ya, RB di daerah Sagan ini melakukan kegiatan di sini, misalnya dalam binatang 17-an itu. Jadi mereka ketika malam tirakatan ya, kemudian ada acara di sini dalam malam kan. Tapi kan mereka kemudian kemarin ya dari Kota Madia yang kemudian melibatkan kegiatan tentang merawat kebangsaan. Nah, yang itu adalah kegiatannya dari RP sini. Nah, mereka menggunakan tempat di museum di gedung kami, di sebelah barat untuk kegiatan mereka. Di samping mereka acaranya di sini, mengadakan acara di sini, juga mereka melakukan kegiatan kunjungan ya, museum gitu. Jadi komunikasi antar masyarakat tetap terjalin. Ya. Terus apakah ada dampak untuk masyarakat sekitar di dampak ekonomi, sosial dari karena Ya dari itu
dari kegiatan kita pengunjungan ya. Yang mengundang banyak masyarakat. Nah, maaf dagang-dagang ada dagang. Nanti kalau misalnya dari ini dagang-dagang kaki lima yang datang sini berjualan itu mereka izin kepada kita masuk ini berjualan dekat dengan bis. Jadi kita persilakan jangan pindah dagang di luar pagar. Tapi mereka masuk ini dengan masyarakat itu. Kita persilakan karena itu memang harapan kita. Jadi ada kemaslahatan lah bagi mereka sehingga mereka dagangannya laku kan. Ya itu. Kalau mereka kita tolak kan kasihan. Ya, berarti kita kan tidak ada gunanya kalau hanya untuk kepentingan kita sendiri kan. Nah, jadi kalau mereka juga ya otomatis kita harus bermanfaat lah. Iya, iya, iya. Terus Mungkin pertanyaan terakhir, apa harapan untuk museum TNI AD Dharma ke depannya. ya, oke. Jadi museum ini didirikan bukan hanya untuk dagang-dagang atau masalah untuk menumpang hanya sebagai gudang lah, bukan. Jadi museum ini harus bisa terus dikenal oleh selama negara kita berdiri, TNI berdiri, museum ini tetap harus melayani masyarakat karena kita ingin merawat tradisi kejuangan, kemudian militansi kepada masyarakat, sehingga tumbuh rasa nasionalisme, patriotisme itu di masyarakat, bukan hanya di kalangan para prajurit. Kalau prajurit mereka sudah dibekali ketika pendidikan, mereka di depo-depo pendidikan sudah dibekali. Tetapi kepada masyarakat, terutama generasi penerus, para pelajar, agar mereka tertanam. Jadi tadi jiwa-jiwa itu mereka akan bangga kepada sebagai anak Indonesia kan? Iya. Ya. Itu. Jadi walaupun di era globalisasi, globalisasi itu kan sekat-sekatnya menjadi ada antar bangsa saja hingga tidak ada. Nah itu, tapi harapan kita mereka tetap cinta tanah air. Iya, tuh. Nah. Oke, teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara nih. Nah, gimana nih teman-teman, sangat insightful sekali dan pastinya teman-teman harus banget nih berkunjung ke Museum TNI Dharma Wiratama. Nah, mungkin karena ini sudah di penghujung acara nih ya Pak, mungkin Bapak ada closing statement atau kata-kata nih buat teman-teman yang mau berkunjung ke Museum TNI Dharma Wiratama. Baiklah, jadi para masyarakat yang akan berkunjung ke sini, jadi jangan berkunjung karena dipaksa ya. Nah, dipaksa karena tugas belajar atau katakanlah ya hanya harapan bukan hanya romantika lah. Kalau para katakanlah generasi tua itu romantika melihat museum adalah dulu mengingat masa lalu. Tetapi harapan kami ya bagaimana kita menggali dari ilmu-ilmu yang ada di museum, tentang museum negara apa dan yang ada ditampilkan oleh museum negara, artefaknya dari segi artefaknya, kemudian dari historinya, sejarahnya. Itulah harapan kami sehingga mereka nilai-nilai yang ada di ini mereka resapi, kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehingga bisa diharapkan museum itu bisa mengubah sikap dan perilaku kita sehingga harapannya adalah mereka tetap mencintai negara Indonesia. Teman-teman wajib banget sih kesini karena benar-benar di museum ini tuh sangat-sangat insightful ya begitu. Nah teman-teman terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir dan terima kasih juga buat Bapak Supriyono sudah mau kita wawancara di pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Saya Najwa Gamalia. Jessica Febiola. Anan Pati Berroja. Saya Nida Maizan Hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.